Nah, selama 4 kali kemarin tuh memang kita sebenarnya nggak pernah memikirkan pasar di Indonesia. Nggak pernah. Karena memang nggak ada. Sombong. Mungkin ya menurut saya salah satu genre di dunia yang masih benar-benar underground ya psychobilly ini. Karena secara kalau metal kan udah mainstream, band-band metal banyak yang udah ini punk juga, ska dan genre-genre lainnya juga banyak. Kalau psychobilly band yang besar di genre ini belum tentu banyak orang tahu kayak band-band metal gitu. Jadi di The Rock Campus In Your Face the podcast nggak ada intro mulai, kita langsung ngobrol aja gitu loh. Nyantai aja gitu loh. Ya kalian mau ngerokok, mau minum, mau ngapain? It's alright. Assalamualaikum. Nggak ada. Ngapain? Jadi gua kemarin nonton kalian main di Lithium. And kayaknya ada apakah ada sedikit trouble ya semalam di stage monitor atau gimana semalam? Semalam sebenarnya nggak ada trouble. Dari kita pakai sistem. Dari kita cuma kirim 2 channel ke FOH, Nah cuma karena masih sound jadi engineer di FOH-nya dia memang kurang ngejas aja, kurang berani naikin aja. Levelnya doang. Iya, level aja. Kan kita kayak kita band dia jadi FOH. Oke. Mendingan balik di sini. Sebenarnya gitu, cuma karena cuma 2 jadi mungkin dia takut naikin. Dan itu kalian bikin sistem kayak gitu supaya kalian main di Eropa nanti aman-aman aja ya? Iya, jadi sebenarnya pengalaman. Ini kita kayaknya harus ulang dikit ini. Nah, ya ini tangan sana. Iya. Ini juga bisa kan? Gitu aja. Ayo, Yes. Gimana? Dari mana nih? Gak apa-apa, it's okay. Agak rada aneh ya? Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa lah, oke. Gak apa-apa. Kalian bikin sistem itu supaya mempermudah pas tour di Eropa nanti? Iya, jadi pengalaman di Eropa 2024 kemarin kita sebenarnya pengen mempersingkat waktu karena kita tuh nggak bawa kru, nggak bawa sound engineer. Jadi kita pengen bikin sistem yang biar ringkas, cepat, tapi ini thank you. Tapi oke gitu. Jadi kita bawa sistem sendiri, kita pakai mixer digital. Prepare-nya ya kita udah melakukan check sound dulu kita bikin check sound di studio, kita dengar di FOH. Kemudian kita bawa tour Jawa Bali, kebetulan kita udah tour, ini mungkin titik yang ke-12 atau 13. Jadi Jakarta nya ke-12 atau 13? Iya. Asik, oke. Nah selama tour itu ya buat latihan sebenarnya kita. Jadi ini semuanya sistem manajemennya untuk production di stage-nya, teman-teman ini udah punya tanggung jawab masing-masing. Jadi misalnya Topan dia ngurusin mic wireless sama perlengkapannya dia sendiri, begitu juga yang lain. Jadi begitu di stage mereka langsung colok channel sendiri, pakai kabel sendiri, pakai ear monitor sendiri. Jadi begitu mereka colok, nyalain mixernya, jreng. Sebenarnya gitu sih konsepnya. Udah pasti benar ya, kayak telemetri ya. Ya, jadi paling kalaupun ada check sound, paling saya balance ke FOH-nya hanya balance nge-tuning si speaker aja. Gitu. Setelah di-tuning, oke, translate sama apa yang kita di studio, udah pasti benar begitu di play gitu. Karena nggak akan bermasalah di monitor karena kita pakai ear sendiri. Jadi monitor biasanya floor monitor kita tutup. Oke. Ya gitu. Jadi itu 5 menit pun cukup ya sebenarnya? Sebenarnya 5 menit sebenarnya. Hitungan paling cepat ya 5 menit nyolok-nyolok kalau nggak ada trouble ya. Biasanya trouble-nya tuh nyari listriknya mana ya? Paling gitu-gitu paling ya. Itu lebih lama dari Iya. Iya. Karena juga tempatnya nggak ada groundnya kayak gitu tuh, jadi ada. Ya kayak gitu bang. Jadi dalam tour ini juga dalam rangka mematangkan proses kita tour besok di Eropa gitu. Karena kita harus siap di segala stage kan gitu. Kadang juga di bar kecil gitu kan. Juga nggak memungkinkan apa ya kayak check sound kayak gitu. Drum juga kita bawa sendiri. Ke Eropa lu bawa sendiri? Bawa sendiri juga karena
terlalu mahal di sana untuk menyewa. Tahu sendiri kan ya. Gitu. Ternyata ya ada pengalaman ya. Ya dari tahun yang lalu juga ternyata nggak semua tempat itu nyediain ada alatnya juga kan gitu. Ya. Kadang kita nyewa pelajaran tahun lalu, nyewa drum aja kadang nggak ada cymbal setnya, nggak ada pedalnya. Iya, kayak lu gitu. harus spesify semua. Iya, harus Nah, spesifik, ini, ya. ini misalnya Ya. datangnya cuman benda ininya aja kan ya, snare, kick doang atau apa kan. Iya. Terus lu nggak bisa marah. Lu nggak bilang. Bahkan kemarin kita nyewa upright ya, kontrabas, dikirain ada pickupnya. Ternyata cuman kontrabasnya. Kadang mungkin gak ada snare-snare-nya juga ya. Gitu. Jadi gimana tuh jadinya kalian? Jadi ya memang harus spesifik. Ya spesifik gitu. Sewa bass ya, sewa pickup. Coba sewa pickup, senar berapa gitu ngomong. Mic-nya harus dibagi-bagi. Nah, Nempel dia. Weh, canggih nih. Sarmonik memang top. Jadi kalau sewa di sana memang harus spesifik. Sewa bass ya tanyain, sewa snare-nya juga, sewa pickupnya juga. Karena waktu itu kita sewa festival kedua, bass yang kita sewa datang pas mau main, pas mau cek sound, pickupnya nggak ada. Anjir. Jadi mau nggak mau ditodong ya bunyinya hancur. Terus dia sewa drum ya nggak ada hi hatnya, nggak ada pedalnya. Jadi spesifik drum, ya snare, tom, floor, pedal, kursi, hi hat, crash. Udah drum set no. kekejar nggak? Maksudnya kekejar nggak? Nggak ada, baru lu sadar, kekejar nggak sebelum sound check? Ya kita, keren juga ya. Ya kita orang Indonesia kan maksudnya gampang inilah, gampang dekat dengan orang lain lah. Lagu-lagu lagu-lagu Melayu dikit lah ya kan bang. Cuman ada satu tempat itu juga jadi pengalaman buruk juga buat aku, kayak dapat rasis kayak gitu. Oh don't touch me, go away black, like that lah. Cuman ya gitulah. Emang lu mau nggak grepe-grepe? Enggak, kadang kan disalamin gitu kan buat mau kenalan gitu. Mukanya kayak mau grab. Muka enggak nih, lu muka cabul. Masa iya oh takut di kanibal ya. Gitu. Gitu sih, cuman jadi pengalaman banget yang tahun lalu itu kita ya. Terus dalam tour ini kita tuh emang nyiapin semuanya dari make up, kita stopwatch kemarin Bayu. Ya kan, Bay? Berapa menit kamu paling cepat make up? Make up paling cepat 5 menit. Ini tadi 4 menit tapi tadi lupa. Jadi setelah foundation lupa bedakan. Jadi langsung setelah foundation langsung ke warna. Sorry, Langsung gue mau nanya, nih, lu 4 menit kekejar tuh kayak gitu. Kejar udah berarti udah berapa panggung ya, berarti sampai sekarang berapa, 17-an ya? 13-an lah, udah cukup itu bang. Ini POB biasanya cuma kiriman bang. Iya. Ini belum dirajang nih makanya. Nanti bisa hubungin Pak Owner sama Gus Bayu di sini. Bisa. Kiriman dari mana nih Gus? Dari Temanggung. Tahun ini lagi. Dari Temanggung. Gak apa-apa, gak bakal kita sensor. Tenang aja. Siapa yang takut? Salah satunya aja. Nah, lo kayak kalian kan beda-beda semuanya nih. Ini udah pakem nih, ya, makanya bisa 4 menit. Jadi lu nggak usah mikir lagi, gua harus ngapain. Iya, kira-kira gitu bang. Pasti sama. Sama sih Kurang nggak lebih lah ya. pasti, nggak kurang lebih. Tapi Tapi secara garis kita udah ada karakternya lah, paling nggak kita udah cari satu-satu lah. Masing-masing udah punya karakter. Oh aku di sini gitu-gitu. Dapat lah itu. So basically kalian anggap aja lah 4-5 menit makeup, set pakaian segala macam udah berganti pakaian dong ya. Makeup 4 menit, pakaian mungkin 2-3 menit. Iya, tapi kita prepare setengah jam. Oke, terus sound check-nya aja cuma 5 menit. So sebenarnya kalian ini kalau terpaksa, apalagi dalam kondisi tour mau itu kecil atau gede, 15 menit ready to go ya sebenarnya, ready to play maksudnya.
Ya, jadi biasanya kita datang itu langsung set, setelah set langsung ke makeup, langsung main, biasanya gitu. Karena waktunya benar-benar tight di sana. Ya kalau dapat waktu yang lebih ya bonus gitu. Kita bisa santai dulu, bisa ngebir gitu. Dan percaya nggak ya, kemarin itu 2024 kita sama sekali nggak ada yang mabok. Iya, karena nggak sempet waktunya. Nggak sempet. Nggak sempet Ada mabok. cerita. Iya, nggak sempet. Setelah manggung pun nggak sempet mabok. Ya karena apa waktu yang sangat itu ya apa tight itu tadi. Jadi kita datang, kita loading alat, kita sound check, selesai itu kita make up, habis make up kita main, selesai main kita beres-beres alat, langsung pulang ke hotel, besok pagi harus sudah pindah kota, pindah negara gitu. Bukan cuma nggak sempet mabuk doang, nggak sempet sama grupis juga, nggak sempet grepe-grepe. Ada, kan gimana sih? Nggak, tapi ya serius loh. Ini dari pengalaman gue sendiri juga ya. Di Indonesia nggak ada beda sih. Dulu memang yang namanya sex, drugs, and rock and roll itu di satu sisi benar ya. Tapi kalau lagi touring gitu nih, time to do it actually gitu ya kan. Jadi di mana gitu, gue juga nggak tahu gitu. Kamar mandi, ngerti maksudnya kan, apartemen siapa gitu loh, ya. Untuk kita sayang waktu itu memang nggak ada yang kamu dan nggak kita sentuh. Karena ada Dika. Oh, iya. Gua paham. Agak paham. So, jadi tahun kemarin, nah, ini di gini. Jadi, gua sama anak-anak Prisoner Blues ini lagi di Coolest Dive Bar in Jakarta, Wangsa Timur, yang juga didirikan oleh teman gua Yuke Dewa 19 sama Emi Tobing, yang nggak tahu di mana dia sekarang lagi berada. Tapi gua juga pengen mengucapkan thank you so much buat Emi and Dita yang mengajak podcast ini di acara Monochrome organized by Wangsa Timur. Thank you Wangsa Timur, appreciate it. And ini minumannya enak. Mungkin 2 shot ini gua agak sedikit giting-giting tipsi gitu ya. Ngomongnya mulai agak ngawur-ngawur tipsi gitu ya. Harap maklum. Iya. Oke, so tahun 2024 berapa titik sih? Tahun 2024 13 titik. Karena awalnya 12 tapi ada ekstra lagi di kota Hamburg. Jadi itu ekstranya yang bikin teman-teman Indonesia yang stay di sana. Jadi Hamburg, Germany. Germany. And anak-anak Indonesia maksudnya mahasiswa apa? semuanya kumpulan ada seniman, ada mahasiswa, ada pekerja juga Mainnya di bar Irish Bar di daerah. Irish Bar. Ya. Asik. Kayak mana tuh Irish Bar? Maksudnya ini Hamburg, Germany tapi Irish Iya, Bar. Irish Bar tapi di Kayak Hamburg. mana tuh? Maksudnya ada bedanya dari yang kalian alami di sini atau gimana tuh di Germany di bar? Kalau bedanya ya masalah waktu sih. Kalau sana lebih yang harus jam segini harus nggak bisa molor gitu. Nah itu dia tuh yang beda sama Indonesia ya. Iya. Kalau kalian ngerasa ini nggak sih beneran harus disiplin waktu yang segitu tightnya? Kalian masih ngerasa awal-awalnya mungkin ya, bukan aneh mungkin, tapi kayak di Uber kayak diburu nggak sih? Karena belum biasa. Kalau awal-awalnya sih iya, jadi kita kayak sebel ini kayak gimana sih ini padahal ya sebenarnya memang di sana memang udah tertib kayak di festival gitu. Kalian harus soundcheck jam segini, terlambat 5 menit pun nggak bisa soundcheck. Ya sih. Udah kita nggak bisa tuker sama yang lain nggak bisa. Ya kalian kalau telat ya udah nggak ada soundcheck gitu. Jadi kita mau nggak mau harus datang lebih awal. Dan memang nggak pernah ada yang kalian alami 12 titik itu ada yang molor sedikit gitu? Belum pernah. Ada pertama. Oh Spanyol ya Spanyol. Sebenarnya nggak molor sih, cuman kita terlalu mepet, jadi kita make up-nya itu jadi amburadul. Iya. Kayak ambur. Shock aja waktu itu emang
Kalau di Indonesia kan kayak gini, misalnya 30 menit lagi on stage gitu. Oke lah, ngerokok dulu ya. Ternyata 30 menit lagi on stage gitu. Ya udah 30 menit lagi ya udah prepare on stage gitu maksudnya. Jadi bukan 30 menit lagi lu nunggu 30 menit lagi ngerokok. Jadi ada kejadian lucu. Kita kan make up, udah foundationan kan dulu. Biar kering-kering dikit ya make upnya. Masih nyantai 30 menit lagi dia ngomong kayak oke. Ngomong 30 menit lagi, udah nyantai lah kita kan si basis kita yang ngomong kayak gitu. Bayu 30 menit lagi, oke Bayu nyantai gitu. Terus dia bilang datang lagi, ayo on stage. Kita panik kan. Panik. Rencananya Indonesian horror kan, konsep make upnya kan, pakai aku kayak kostum Susana gitu ya kan. Nyari warna hitam nih di mata-mata gitu kan biar kayak horor-horor Indonesia Susana gitu. Saking keburu-burunya kan. Hitamnya kebanyakan jadi dakocan. Jadi hitam. Wah jadi dakocan loh. Bayu juga lebih menyedihkan lagi Bayu. Sama saya juga. Jadi waktu dikasih tahu sama stage manajernya suruh main, jadi kita buru-buru cairan darah-darahan itu udah kita langsung siram ke muka. Jadi selama main merem kita di foto tuh nggak ada yang melihat kita merem makanan pedes di sini. Jadi yang darah-darah itu, yang darah kita pakai teman-teman itu dari madu, dikasih perwarna makanan. Oke. Nah bayangin aja madu itu disiram ke muka sampai ke mata. Jadi itu madu benar-benar masuk mata, terus tangan semua kena madu semua. Jadi main gitar tuh nggak enak banget. Makanya nggak ada yang mau dimadu. Lengket, mata nggak bisa melek, itu parah. Itu gara-gara waktu kita ngentengin. Bener kan? Apa? Gak ada yang mau dimadu kan? Gak ada yang mau dimadu. Kalian memadukan diri sendiri. Makanya kita setia di sini bapak-bapak. Kalian ini. memadukan diri sendiri. Bukan memalukan, memadukan. Oh ya itu sebenarnya kita nggak telat sebenarnya. Cuma waktu itu basis kita bilang, oh ini lucu juga nih. Di luar masih sepi kok, santai aja. Nah itu kata-kata masih sepi di luar itu. Patokannya penonton. Makanya penonton. Padahal harusnya waktu. Tapi bener pas kita masuk panggung itu masih sepi. Memang mereka di luar ngerokok apa. Begitu kita jreng langsung full penuh. Jadi memang mereka gitu ternyata. Memang kebiasaan kalau di festival-festival itu para penontonnya itu jadi kalau panggung masih kosong itu kan kemarin indoor kan. Kalau panggung masih kosong mereka keluar ngerokok, minum di luar gitu. Gitu udah denger suara musik mereka langsung masuk lagi. Jadi gitu. Itu di Indonesia mirip kayak waktu gua main di Rockin' Celebes di Makassar, kayak gitu. Pada keluar semua, paling ada berapa ratus orang. Dan karena gua belum pernah ngeliat di Indonesia, gua ada. Oke, ya gua bilang sama anak-anak. Jadi Z Factor band gua main sama Medan nih. Jadi artinya ya seginilah. Padahal bisa berapa ribu. Begitu bunyi langsung lagi main semua. Iya sama kayak. Lucu sih. Pengalaman saya waktu pertama kali di Inggris itu masuk ke venue masih sepi, bener-bener sepi. Begitu kita ke backstage, kita dandan, kita make up semua. Begitu udah dipanggil sama set manager, kita naik, ternyata udah penuh, udah pada nungguin kan. Yang sebelumnya awalnya ekspektasinya, wah nggak ada yang nonton nih, sepi. Ternyata pas naik panggung rame kan jadi apa ya? Jadi mengumpat sendiri. Tapi Semua titik gitu modelnya. Semua titik. nah, mendingan begitu ya kali ya. Ya, jadi ternyata di semua titik di gigs kecil itu juga pun sama. Jadi mereka masih tercecer ada di luar, ada di mana gitu. Begitu kita jreng gitu, begitu kita assalamualaikum gitu. Rame ya langsung masuk gitu. Ya kalau di sana lo naik itu assalamualaikum ya. Takut dideportasi. Kalau lu zaman Trump kalau di Amerika lu di atas panggung assalamualaikum teroris. Takut dideportasi. Langsung disuruh pulang. Paspor please. 12 berapa negara tuh? 12 titik. Ini belum dari tadi belum ngomong. Kasihan kalian nih. Aduh, ini sengaja kayaknya nih. Enggak, kebetulan yang di proses tour tahun lalu itu emang yang terlibat kita bertiga gitu. Jadi ini POB yang album ini nih memang benar-benar
POB dengan wajah yang baru, bentuk musik yang baru karena semangat baru, karena ada apa personil yang baru juga gitu. Semuanya personil baru. No, yang baru aku juga baru juga hitungannya ya. Tapi yang paling baru nih, kamu mesin berapa, tahun berapa kamu nih? Keluaran tahun berapa kamu? Ya kebetulan saya baru masuk sekitar 6 bulan. Oh lu baru 6 bulan? Iya baru 6 bulan. Cuman beliau-beliau ini saya nonton mereka dari saya waktu masih SMP. Mas Topan, Bowo itu. Mas Topan sama Bowo ini emang. Iya abang-abangan, kalau di Jogja mereka abang-abangan. Udah tua gitu maksudnya. Kalau kita lihat Bang Isra, itu. Ya kalau itu beda. Nah enggak, kalau kalian aja udah tua, gua tua banget. Ya seperti itu. Terus Bowo WhatsApp karena mungkin player upright kontrabas itu sedikit yang aktif juga. Kebetulan saya masih aktif dan punya band rockabilly juga di Jogja. Oh, rockabilly. Oke, terus. Karena di Jogja cukup tumbuh lah rockabilly di sana, walaupun belum regenerasi lagi ya sejak 2012-an gitu. Terus Jakarta juga kita terkoneksi juga. Itu menarik buat gua. Kenapa kok bisa di Jogja itu rockabilly lumayan jalan? Ada apa ya? Ada satu tokoh namanya Atong. Dia pang lama gitu, pang toku lah. Pang toku. Kayak genre gitu. Toku core. Ya kan? New Ya, beliau Toku. yang memfasilitasi dengan segala macam arsipnya. Jadi CD, majalah-majalah Stray Cats gitu. Beliau punya ini main ini ya. Akhirnya kita yang nongkrong itu. Dan kebetulan mostly kita adalah pendengar Superman is Dead. Kan Superman is Dead yang membawa culture clothing rockabilly ke Indonesia menurut saya. Kayak Creeper seperti ini, Slayer, Run dan sebagainya. Pomade. Ya walaupun musiknya SID tidak rockabilly ya, tapi secara style, secara culture mereka membawa kemari. Jadi rata-rata yang player-player rockabilly di Jogja itu kebanyakan pendengar Superman is Dead dan sekitarnya dan turunan. Dan belakang-belakangnya kayak Mad Scene, ya seperti itulah. Kalau kita bicara kayak contohnya kayak Stray Cats, di sana emang ada band-band seperti itu tuh memang punya fanbase yang kuat apa gimana sih? Kalau fanbase mungkin nggak terlalu, tapi kita punya komunitas yang dulu cukup aktif. Jadi ada beberapa band rockabilly, psychobilly dan lain-lain. Kita sering nongkrong, sering bikin acara, termasuk Prison of Blues yang zaman dulu yang formasi 1. Yang zaman dulu formasi 1. Iya, formasinya 1 cuma Mas Bowo kebetulan. Yang lain sudah silih berganti. Manggilnya harus Mas Bowo gitu ya. Ini pang sopan. Kan sopan. Pang sopan. Itu genre juga tuh. Pang sopan. Pang sopan. Pop pang sopan. Udah gede. Assalamualaikum. Ya seperti itu. And oke, tadi lu bilang udah ada psychobilly, band-band psychobilly ya? Udah Iya, ada? di Jawa Tengah dan sekitarnya itu ada berapa ya? Dulu sempat ada 4 ya. Prison of Blues dari Temanggung, salah satu pionir lah, satu psychobilly di Jawa. Dari Klaten, Rebel of Law itu karena nonton Prison of Blues juga, jadi dia bikin band. Terus ada Jogja ada Sledgehammer sama apa nih? Bloody Hollow. Bloody Hollow tuh horor juga, kurang lebih make up juga dulu seperti ini. Jadi tapi kalau sudah tidak aktif. Kalau kalian misalnya ada 4 band main, semuanya bermakeup gitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Semuanya punya apa sih namanya, kostum. Iya. Semuanya. And penontonnya juga berkostum, bermakeup juga apa gimana sih? Ya. Ya cukup minimal kita dress seperti leopard ya, seperti rockabilly dan sekitarnya. Leopard, creepers gitu. Penontonnya juga seperti itu, jaket kulit. Pomade walaupun di Jogja panas juga ya, jadi Iya. keling apa sih? Keling. Berminyak juga mukanya, tapi ya itu kita seneng waktu itu. Berminyak jadi bisa. Iya, mana oil base kan dulu kan belum macam-macam, salvage itu belum masuk. Adanya cuma tanco apa ya gitu-gitu. Zaman dulu belum terlalu ya Oh breeze. ya beneran kayak grease lightning, beneran grease itu Iya, zaman grease. dulu mah. Lu Semu- giniin semuka muka. kebakar apa? Semoga nggak grease lightingnya ya, lightingnya di muka.
Jadi menurutku main psychobilly itu yang menariknya itu justru di make upnya juga menarik banget kan. Aku banyak project music, terus yang salah satu yang bikin aku tertariknya ya psychobilly. Ternyata pertama agak aneh juga ya make dandan gitu. Setelah aku lihat beberapa penonton yang datang di festival di Spanyol, psychobilly meeting itu, ternyata mereka gila. Make upnya wah totalitas banget. Terus Itu penonton, itu baru penonton gitu kan, itu baru penonton. Terus aku berpikir oh iya kita ini entertainer gitu kan, maksudnya ya nggak cuma main musik gitu. Terus awal-awal emang rada aneh buat aku gitu, tapi ya emang psychobilly menariknya di situ, jadi punya alter yang berbeda gitu ya. Bayu mungkin yang bisa jelasin ini soal make up nih. Jadi ini satu ya, jadi kenapa psychobilly di Indonesia tuh nggak berkembang atau mungkin di Asia ya itu sangat sedikit, dan kalau boleh saya bilang kurang berkembang karena psychobilly itu culture sebenarnya. Culture itu yang nggak ada di sini. Jadi mereka itu psychobilly meeting itu setahun sekali. Itu acaranya bisa 7 hari. Orang dalam 1 tahun dia kerja, nah di momen itu mereka ke festival udah dengan alternya masing-masing, berubah semuanya. Jadi bener-bener kostum tuh mereka beda. Jadi kayak dia kayak kebalik, kepribadian langsung berubah gitu, langsung jadi horor, jadi hantu gitu. Gua tahu itu orgy pasti ya, threesome, foursome. Iya, ya kalau boleh cerita ya. Fix pasti. Ya, Viagra laku banget. Ya namanya itu psychobilly ya, pasti yang aneh-aneh itu pasti ada ya gitu. Pasti. Nah itu kan nggak ada budaya di sini kan nggak ada itu. Gue mau ikut kalau gitu, gue vampire soalnya. Gue nggak usah makeup kalau gue main vampire kalau gue asli beneran. Ya, 7 hari lagi. 7 hari. Wow. Dari pagi itu. Pagi ada Ya siangnya itu gitulah kita ya di pinggir pantai, party-party di kolam renang gitu kan sambil ya gitulah bang. Lupa lah utang-utang di Indonesia. Pinjol-pinjol udah lupakan. Ya, mumpung seminggu nih ya kan. Wah, kalau itu kan beneran ini loh. Maksudnya apa sih bahasanya tuh? Kayak yang bilang tadi, dalam setahun itu 7 hari itu lu benar-benar dan karena ini kayak kepribadian ganda kan sebenarnya kan di satu sisi kan. Ya ruang berekspresi lah bang kalau bahasa kerennya ya. Bata asistik gitu. Iya. Gitu sih jadi. Padahal sebenarnya supaya pengen ngapain gitu ya. Takut ada kamera, takut. Ini draw campus in your face man gitu kan. Terima kasih ya buat Ruang Kampus. Kami bisa menyuarakan kebebasan di sini ya, Bang. Soalnya sekarang agak susah kan Indonesia begitu. Apa yang susah? Susahnya apa? Ntar tiba-tiba IG-nya hilang. Ini ada yang jamin ya. Dia Tiba-tiba idenya hilang karena Enggak, gue serius kayak gini. Kita kan ngobrol nih. Jadi kalau misalnya lu mau ngomong apa aja, apa aja lah. Sebenarnya nggak apa-apa, asik-asik aja. Kalau gue tertarik banget untuk ngobrol tentang psychobilly adalah karena yang gue bilang tadi ini sebenarnya kayak apa bahasa Indonesia? Inner sanctum, maksudnya tempat ininya sendiri, punya aturan sendiri. Jadi sebenarnya punya ruang gitu ya, sendiri gitu loh jadinya, you know. Secara yang lebih besarnya kayak komunitas metal mirip kayak gitu ya, cuman tanpa makeup dan sebagainya. Ya itu pakaian hitam-hitam gitu kan. Kalau dulu wajib gondrong, sekarang terserah gitu ya kan. Atas bawah gondrong juga nggak apa-apa. Nah cuma yang uniknya psychobilly itu sangat-sangat sempit temanya itu. Nah, segmen yang sempit. Kalau metal tuh lirik bisa luas. Nah, bisa luas. Kalau psychobilly itu ya hanya boleh cerita tentang horor. Di sana, kalau di sana ya cerita tentang zombie, Dracula, Frankenstein gitu-gitulah. Nah, kalau di sini ya makanya kita bawa tema tuh kayak pocong, santet, kuntilanak gitu. Jadi nggak bisa kita
cinta-cinta nggak bisa, kecuali cinta yang ada horornya gitu. Makanya Bowo bikin lagu ada yang tentang Rian Jombang, Sumanto. Apa gitu. tuh? Apa tuh maksudnya? Gimana tuh? Ya itu kasus-kasus mutilasi, pemerkosaan, psycho, orang-orang psycho gitu. Oh, hubungannya dengan cinta? Ya maksudnya kita nggak bisa ngomongin bikin lirik cinta secara gamblang gitu. Harus cinta tapi ada psychonya gitu ya. Kayak gitu-gitu ya. Jadi memang Psychobilly itu sempitnya di situ, kita harus bawain benar-benar tema yang horor gitu. Nah, misalkan politik, kemarin kita bawa isu politik ya, itu bukan karena kita berpolitik secara secara sempit nggak, tapi memang kita anggap isu politik saat ini itu buat kita horor gitu loh. Kayak misalnya abolisi terhadap kasus korupsi Tom Lembong gitu, itu horor tuh. Terus kemarin teman-teman di DPR yang joget-joget, itu horor itu. Nah itu kita sampaikan gitu. Itu horor juga itu ya? Horor sampai kayak gitu kemarin, sampai pada meninggal itu kan Iya. horor tuh. Iya. Kayak gitu lah. Setuju gua. Ya kalau di Psychobilly sih kebanyakan kalau tema-tema yang cinta biasanya ya itu cinta seorang sama makhluk halus. Misalnya kalau di sini cinta. Gimana? Ya cinta seseorang sama makhluk halus. Kalau di sini kan ada tuh yang kawin sama jin segala itu kan ada mitos-mitos seperti itu. Nah, itu yang kita ceritain. Kawin sama jin, gue masih belum paham loh itu sebenarnya. Ya itu mitologi di Folklore banyak ya. juga. Jadi sebenarnya di album ini kita tuh lebih banyak ngangkat tentang folklore gitu bang, cerita rakyat kayak gitu. Tadi udah. Kenapa? Enggak. Pakai mic. Enggak udah. Oh mau pesan Kayak apa? gitu. Enggak udah. Udah bilang aja. Ada mau nasi lah. Oh lapar. Mas, ada yang mau pesan makan? Ya itu di album yang baru tuh kita lebih banyak karena mencoba pasar di Indonesia gitu. Jadi Bayu ya kita lah lebih banyak ngangkat tentang cerita-cerita horor di Indonesia gitu. Kalian ya karena manggung kan udah punya time limitation. Kalian sempat menceritakan misalnya judul lagu lu Pocong saja. This is Indonesia fucking ghost or Pocong apa sih ghost ya? Ya ghost. Hantu ya? Hantu. Ya itu sih. Lagu apa Bay yang tentang apa? Pasar setan apa? Yang kamu alamin? Jadi kita ada lagu judulnya Gold Rumble, itu tentang pasar setan yang ada di Gunung Sumbing, Sindoro. Pasar setan. Iya. Apa tuh? Jadi untuk teman-teman yang sering hiking gitu, di Gunung Sumbing Sindoro ada di pos 3. Di mana itu tuh di, Sumbing Sindoro? di Temanggung. Oke. Terus? Itu ada satu tempat yang kalau kita tinggal di situ, itu kita tuh kayak dengar suara kayak di pasar, orang rame ngobrol. Oh ya? Dengar Vespa, dengar wayang, dengar macam-macam di situ itu. Namanya Pasar Setan. Nah, kita cerita tentang di situ. Gitu. Wow. Nah, bahkan ada cerita nyata. Jadi memang kebanyakan yang album ini, album baru. Jadi kita 20 Juli kemarin kita rilis album baru. Nah, kebanyakan lagu yang saya tulis itu kisah nyata, termasuk Pasar Setan itu kisah nyata. Judul albumnya? Gold Rumble. Albumnya Born to be Killer. Born to be Killer. Iya, bisa didengar di Spotify udah. Itu Go Rumble itu tentang pasar setan. Ya, tentang Pasar Setan. Itu pengalaman pribadi. Lu Ya, pribadi. ya. Lu lagi makan apa, lagi kena apa sesuatu gitu enggak? Enggak memang. Enggak memang kalau aku sendiri, aku tuh tim SAR Sumbing Sindoro. Jadi memang udah berkali-kali ngalamin itu. Oke, bukan kena lu lagi halusinasi gitu enggak ya? Enggak. Karena ya tiap di situ gitu. Terus temen yang denger ya bukan cuma gua doang. Semua yang di post itu dengar. Dengar. Gitu. Terus ada lagi lagu judulnya Disantet Mertua. Ini kalau ini kisah nyata juga. Siapa yang kena santet mertua? Ini sebenarnya ini beneran. Jadi salah satu di antara kita ini ada yang kok gini sih? Ya pokoknya salah satu di antara kita tuh ada yang
nggak disukain sama mertuanya dan keluarga istrinya. Ya karena dianggap dia tuh nggak kerja kantoran misalnya kayak gitulah, cuma ngeband aja gitu. Lu kenapa sih nggak lu tunjuk orangnya gitu? Udah ditunjuk sama dia tadi. udah ditunjuk tuh. Nah, itu kan jadi sebenarnya gini, endingnya tuh setelah bikin lagu mereka belum cerai. Oke. Nah, setelah album jadi baru cerai. Nah, jadi kalau di perspektif cinta ya sebenarnya kayak misalnya judulnya kayak misalnya cinta kita tidak direstui kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau kita ambil perspektif lain gitu. Jadi karena nggak disukain sama mertuanya itu nyantet ceritanya. Dia dikirimin pocong gitu. Nah, itu dikirim sama mertuanya, akhirnya dia cerai. Nah, jadi santet di sini tuh lebih bukan karena beneran disantet enggak. Tapi ya karena apa namanya tekanan psikologis kan. Oh, ini cowok nih goblok, gak bisa kerja, gitu. Ngentot misalnya gitu. Akhirnya kan jadi keruh tuh. Akhirnya beneran oke, gue yakin gue menikahin pria yang salah gitu. Gitu. Mungkin ya, itu kan perspektif gue gitu, bisa jadi salah. Iya. Horor ya ceritanya. Loh kok sedih nih? Dan mungkin kalau ngomong secara genre yang bisa Tes. Nah ini santai ini tadi. kiriman. Mungkin mungkin ya menurut saya salah satu genre di dunia yang masih benar-benar underground ya psychobilly ini, karena secara kalau metal kan udah mainstream, band-band metal banyak yang udah ini punk juga, ska dan genre-genre lainnya juga banyak. Kalau psychobilly band yang besar di genre ini belum tentu banyak orang tahu kayak band-band metal gitu. Paham. Nah gitu kalau Jadi lebih side stream kebanding sama metal even yang underground juga Iya, sebenarnya iya. lebih ini lagi kena lebih sempit segmennya. Lebih sempit, bagaimana. betul. Tapi gua pribadi pas nonton kalian tanpa sengaja belum terlalu menyimak album atau recordingnya. Maksudnya pengen tahu, gue gitu orangnya. Live-nya gimana dulu nih? Di kuping gua yang udah nggak tahu berapa ratus ribu lagu kali gua dengerin kali ya, yang main di acara gua aja 1.200-an bands ya. Lagu-lagu kalian tuh semuanya catchy, serius. Semuanya catchy. Kalau kita bicara, kita nggak usah masalahin psychobilly as in apa sih bahasanya tuh, racikan style musiknya secara khususnya yang nggak perlu pun gitu loh. Rasanya kan pasti ada kayak elemen pop punk juga dalam dari satu sisi, yang mana kayak gue bukan anak punk tapi gue bisa bilang, misalnya gue dengerin and suka lagu Blink-182 atau Green Day bisa sebagai contoh, ada lagu-lagu Stray Cats ya, gue pernah ketemu langsung sama Bryan Setzer ya. Apa namanya, tapi gue bisa bilang if I like that, gue akan suka dengerin ininya kalian juga. Ngerti maksud gue? Gue menikmatinya, ini sama enaknya. Cuman satu familiar karena hits besar dunia, yang satu gue belum kenal bandnya aja. That's it gitu. So, gue bukan ngomong kayak gini karena kalian hadir di sini gue kenal gitu atau gimana, enggak. Tapi sebagai pendengar, penikmat, pengamat musik segala macam jenis, khususnya yang ada unsur rocknya di mata gue, dari konteks lagu kalian yang catchy, kalian bisa tembus mainstream rock gitu loh. Ini pendapat gua. Nah, satu hal yang jangan lupa ya, dalam sejarah musik, nggak tahu kalau di Indonesia secara khususnya gua kurang, kalau di Indonesia kurang tahu gua. Tapi di dunia band-band full makeup, kostum, topeng dan sebagainya itu banyak yang jadi gede, men. Yang tadinya mereka kayak Kiss, lu ngirain mereka tiba-tiba jadi gede apa? Lu pernah ngeliat nggak awal-awalnya noraknya kayak apa? Iya betul. Norak. Tapi mereka punya visi. Ini akan menjadi sebuah persembahan yang spektakuler, yang akhirnya membawa mereka main harus arena, stadium size. Kalau nggak bisa gitu loh. Bukan karena sombong, tapi segala macamnya. Pertunjukannya yang dibawa gitu loh. Slipknot tadinya main tempat kecil kok. Cuman ketika lu nonton,
mereka mulai ngetop dan jadi band besar, lu oh mereka nggak bisa main di klub dong kalau kayak gini, harus stage gede dong gitu. Itu theatrical, mereka ngebangun budaya sendiri, ya, walaupun konteksnya masih metal, extreme metal gitu ya. Tapi poinnya adalah memang Slipknot duluan sebelumnya nggak ada yang kayak ada dong sebelum Slipknot yang kayak gitu. Slipknot jadi paling gede doang kok. Ada beberapa yang sebelum mereka setahun, 2 tahun, 3, 4 tahun sebelum mereka malah sebenarnya yang keren juga topeng-topengnya. Sehingga akhirnya masing-masingnya punya nama sendiri-sendiri kan. Right? And band kayak gitu bisa jadi gede dan diterima. Jangan lupa karena catchy juga musiknya. It's metal but you can sing to it. Lu masih bisa teriak bareng-bareng. Betul. Nah, apalagi lagu kalian. Beberapa lagu kalian tuh yang gue pertama kali dengar chorus misalnya atau ref di Indonesia refrainnya. Begitu itu bisa bareng-bareng kayak ini. Jadi makanya gue pernah bilang sama dia, kalian di mata gue karena lagu-lagunya, gue ngeliat video klip kalian keren juga menurut gue. You guys have it gitu loh maksudnya untuk bisa mainstream, serius. Gue nggak bohong, beneran. Jadi dan gue udah merhatiin kalian main dalam kondisi-kondisi yang agak rada buru-buru gitu ya. Yang agak gimana? Gue paham banget, gue capek juga gitu loh ya. Dan di situ kita menilai band itu kan bukan hanya karena kalau semuanya udah beneran settingannya semua segala macam ya oke lah ya. Nah lu ya kan dengan kondisi yang sikat gitu loh ya kan, colok harus bunyi gitu ya kan, langsung main plug and play gitu loh ya kan, bisa asing nggak, bisa dapet nggak, lu masih bisa mempersembahkan sesuatu nggak ya. Dan pertama kali gua nonton kalian gua langsung oke Bayu, oke Bayu, ya. Gua salamin dia oke. Itu jarang gue lakukan ya, jangan salah ya. Iya. Jadi yes, gue paham segmen kecilnya kalian. Di satu sisi yang lain, I think personally kalian punya what it takes untuk bisa tembus. Jujur aja. Udah berapa lama lu? Lu kan paling tua nih ceritanya. Mas Bo. Kalau Prison of Blues sendiri udah dari tahun 2007, 18 tahun. Wah, itu seumuran si Factor, men. Ben gue. Kita setara. And ini formasi ke berapa nih ceritanya? Ini formasi ke 3. Ya, pertama 18 tahun 3, oke. Pertama 2014 itu ganti basis. Terus yang kedua ganti drum sama gitar. Terus yang ketiga yang ini. Artinya lumayan kalau band gue lebih banyak lagi dari lu. Jadi lu yang nomor 2 paling lama bertahan? Itu bareng. Mereka. Oh, lu bareng masuk? Iya, kebetulan saya sama Dana bareng. Gak bunyi ya? Kenapa nih? Oke. Kebetulan saya sama Dana bareng bang. Jadi di Februari kemarin kita langsung dikasih kabar sama Bowo, ayo kita ikut POB gitu. Udah langsung kita gas bikin album yang Born to Be Killer itu 15 lagu. Lu sebelumnya main di band rockabilly juga? Ya punk rock bang, punk rock. Kita masih di rumpun itulah untuk mainnya. Agak ada butuh penyesuaian selain dari makeup, ada penyesuaian yang lain nggak sih? Atau memang dia kayak gini? Ternyata dia nggak ada perubahan sih bang. Oh enggak. Siap. Kalau yang di POB ini kayaknya langsung tune in aja rasanya. Rasanya kalau buat saya pribadi gitu. Langsung masuk, cuma awalnya yang paling susah itu di make up. Gimana nih, kayak bener-bener kayak ada kocan yang kayak dibilang Andi tadi tuh. Jadi lu milih ini kenapa? Kenapa paling gampang lu gituin apa gimana nih? Nggak ngerti itu tuh awalnya saya cari stiker dulu buat Shopee bang. Apa? Cari stiker luka itu ada tuh di Shopee. Stiker makeup tuh ada. Ya awalnya tuh gitu. Temporary itu ada tuh yang timbul gitu kan. Tapi karena seiring berjalannya waktu terus kadang main diuber-uber juga kan, nggak ngejar nih, wes harus cepet nih kayak gitu. Ya wes akhirnya dapatlah template-nya sampai sekarang. Kurang lebih gini. Itu lu pakai apa nih?
sebenarnya bahan dasarnya apa sih? Itu madu juga yang darahnya. Enggak, ini apa yang Cutter ya tadi, cutter. Alah. Kanker. Pewarna makanan, Bang. Pewarna makanan. Darah asli. Ah imo hati. Waduh. Enggak seimo itu saya. Belum sampai seimo itu. Ntar lu lihat aja lu tuh lagi berapa kali lu imo langsung. Stres langsung ya. Jadi nggak ada itu maksud gua. Lu anggap aja lah anak punk lah ceritanya ya. Iya, awalnya gitu. Ya, nggak secara music taste rasa nggak langsung bisa lu terima kan? Iya. Bukan kayak ini aneh, nggak gitu kan? Enggak. Iya. Enggak. Karena dia juga dengerin Psycho Sarkovic juga. Karena dia juga dengerin. Iya, kebetulan juga. Oh, kayak ya. Oke. Jadi sebenarnya dalam konteks ini lu nyari dan bikin formasi baru tuh nggak sampai harus pusing gitu ya? Enggak sih sebenarnya kalau buat dari Dana sama Topan kan karena mereka satu referensi sama saya, jadi mereka cepet banget ngikutin sebenarnya. Berdua ini yang susah mereka berdua ini. Yang satu Edane, yang satu Sirkus Barok. Jadi saya dengar awal-awal formasi yang sebelum saya masuk itu, wah jadi rock banget ini karena kan saya tahu PUB dari dulu terus ya berkembang kan musiknya karena personilnya juga ganti. Jadi ibarat kalau dari rootsnya PUB itu udah kayak apa ya kalau kayak Muri lah. Jadi ska tapi rock gitu. Jadi drumnya rock tapi strummingnya tetap up, tetap ska gitu ya. PUB gambarnya karena Psychobilly kan awalnya mirip banget sama Rockabilly pada perkembangan awal di Inggris ya. Di Inggris. Iya, Terus lama-lama kemasukan referensi-referensi ada yang horor, ada yang apa. Jadi mulai beda-beda. Kayak mulai divergent aja mulai. Kalau kembali ke referensi dan tune ke band ini ya tidak terlalu sulit karena kan saya basicnya Rockabilly, Topan juga basicnya punk rock, jadi mirip lah. Psychobilly kan nuansanya tetap punk tapi dibalut oleh Rockabilly dan horror sendiri. Horror itu diwakilkan oleh efek-efek ya nuansa dari orgel mungkin ya, keyboard horror kayak di film-film horror zaman dulu. Dan secara tematik lirik kita dalam tanda kutip tidak perlu repot-repot mengkritik ya, karena itu sudah diwakilkan oleh teman-teman punk. yang repot Rebellion Rose saja, kita senang-senang aja nggak apa-apa. Nggak. Ini bagus. Cara Ya, buang betul, badannya keren. Kalian aja yang Teman-teman, kritik, gua nggak perlu. iya. Gua- Kurang lebih seperti itu karena balutannya kan udah cerita ya, kisah udah kayak buku dongeng horor aja kayak Bram Stoker dan sebagainya gitu. Ibaratnya kalau diibaratkan dia novel gitu, Stephen King, Bram Stoker itu yang di luar Nurul lah secara story gitu. Walaupun mungkin isinya kritik tapi kritik yang tadi seperti Mas Bayu bilang balutannya kita terselubung. Iya, Nah, terselubung. nggak secara langsung ya. betul. Tapi yang ingat nggak pertama kali kita meeting di Kopi Kina sekian Iya, bulan iya. yang lalu sama lu ada lu. Ya. Gua bilang sama dia ini emang ya bener kayak yang lu bilang tadi. Ini sebenarnya kita ngelihatnya harus gua bukan cuma memperkenalkan band yang namanya Prison of Blues, yang Yeah. namanya subgenre Psychobilly, tapi gua memperkenalkan sebuah budaya kayak begini nih. Ya. Sedangkan orang Indonesia memang udah ada budaya mysticism ya kan, percaya Yeah, dengan yeah. hantu dan sebagainya. Itu udah mendarah daging sih. Ya. Nah, kalau di sana sebagian negara Eropa mungkin kita bisa bilang gitu, tapi karena mereka udah lama mengapakan kepercayaan kayak gitu kan, dia jadi lebih dalam tanda kutip tersegmen gitu loh. Ya. Saya di Indonesia hampir semua orang kalau kita bicara pocong dan sebagainya, Ya. hantu itu bisa ngelihat misalnya ya kan, orang-orang Ya, bisa ya. ngelihat kan. Itu kan it's very common because dia bukan ada segmen tertentu, it's like awam gitu. Ya, You know ya. what I mean? Jadi asiknya sih sebenarnya misalnya kalau kalian misalnya di Jakarta bisa organize
mirip kayak Halloween party gitu ya kan. Iya, iya. Terus misalnya film yang dimainkan 28 Years Later gitu ya. Iya, iya. Ya, atau apa yang keren-keren, Day of the Dead gitu loh ya kan. Iya, Atau film Indonesia kan ada banyak sekarang yang bukan ada banyak, 70% horor kayaknya kan. Iya, Film. Nah, itu atau G30S ya, itu horor juga ya. Psycho banget itu. Boleh juga psycho Billy itu ya. Jadi itu kalau bisa dibikin kayak, karena gini, satu lagi yang kita harus bukan jangan lupa, gimana ngejelasinnya. Yang namanya cosplay itu ternyata besar loh di Indonesia. You know what I mean? So itu udah punya ininya sendiri satu sisi, tinggal ada ruang ekspresinya, ada ruang alasan untuk mereka berdandan kan. Nah kalau misalnya bikin kayak gitu, misalnya jauh hari lah ya promosinya dan sebagainya, gue yakin banget orang pasti datang, pasti bermakeup, pasti berkostum, mereka menikmati semuanya itu, and then kalian main, gue pasti datang juga, gue nggak perlu berkostum, gue udah vampire kan. Ya, gue pasti datang ya kan, teman-teman yang gue ajak, apalagi cewek-cewek gue suruh ya kan, datang, enjoy kalian main 12 lagu, you know what I mean? 15 lagu atau berapa kek gitu loh. Do it man, kalau misalnya kalian mau bikin gue bantu deh, apa kek, gitu. Gue nggak tahu apa yang gue bisa bantu. Cita-cita kita juga tuh Bang. Ya, harus. Cita-cita juga, karena cuman bisa dapat event seminggu kan di sana ya. Di Indonesia lu bantulah, paling enggak kita bikin 3 hari. Ya, 3 hari paling enggak. Sekalian orgy. Orgy threesome misalnya kita check in dulu hotel seberang jalan. Yang ada digerebek kita. Ini ada takbir. Enggak, serius loh. Do it gitu loh. Tapi jangan like 31 Oktober gitu, you know what I mean, gitu loh. Indonesia ada yang punya kalau ini hari apa kayak di Indonesia? malam satu suro. Malam satu suro. Do it gitu loh, you know. And you know, bikin konten, divideokan, bla bla bla, you know. Iya. And it's karena maksudnya kalian di sana udah cukup dilihat, dianggap di scene-nya psychobilly, you know. Dan itu kan prestasi di mata gua. Yang mana di sini banyak banget band yang main di Europe berapa titik mereka berusaha mengejar itu kan. Ya, belum tentu dapat ya. Hanya bisa main aja di beberapa titik walaupun cuma di bar semuanya, itu udah seru dan asik buat mereka. Tapi kalau ada dari Indonesia malah sudah dianggap, kan sayang banget kalau di Indonesia orang jadi belum pada tantangannya kita tuh itu sebenarnya. Kan besok tuh kita yang kelima kali. 5 kali tour ya. Untuk yang kelima besok ini. Nah, selama 4 kali kemarin tuh memang kita sebenarnya nggak pernah memikirkan pasar di Indonesia. Nggak pernah. Karena memang nggak ada. Sombong. Kita nggak punya kekuatan kan. Butuh kolaborasi yang luar biasa. Nah, kemarin itu pas di sana kita ketemu teman-teman di sana. Itu baru kita tersadar bahwa ya lu kenapa nggak bikin tour di Indonesia? Kita jawab memang, lah kita nggak punya pasar. Ya lu bikin pasarnya, gitu. Jadi baru sadar oke. Nah makanya album kelima itu kita benar-benar bawa tema-tema yang dari Indonesia, kayak hantu-hantu Indonesia itu. Itu gara-gara di sana. Jadi memang ya harus bawa hal yang baru. Nah, terus ide-ide kayak Bang Ezra tadi itu memang benar sih. Kita harus kolaborasi dengan teman-teman cosplayer misalnya. Tapi itu tetap susah karena kita harus cross culture. Karena benar secara makeup kita sama gitu. Tapi kita kan bukan pecinta makeup, kita bukan pecinta cosplayer. Cosplayer mungkin sama juga. Oke, ini kostumnya sama nih. Kita ajak. Tapi orang-orang cosplayer bisa jadi dia hanya dengerin lagu Jepang. Hanya dengerin lagu ungu misalnya. Mereka belum tentu sama gitu lagu-lagunya itu. Nah benar-benar cross culture banget, benar-benar yang irisannya itu memang harus memaksain banget gitu. Tapi ya tantangannya itu, makanya di tour Jawa Bali itu kita selalu edukasi, pasti itu. Jadi susahnya itu ya. Betul, gitu. Mungkin nambahin dikit ya. Dan kecenderungannya di Indonesia itu apa ya, kayak budaya Jawa tuh cenderung demonisasi. Jadi seakan-akan budaya Jawa tuh pasti horor, maksudnya pasti serem. Budaya Jawa tuh pasti
setan lah apa segala macam, mistis gitu-gitu. Demonisasi terjadi di film-film kan. Nah mungkin nanti kita bisa pendekatannya lewat visual, lewat klip, lewat apa. Nanti mungkin setelah ini kita rilis video klip Kuntilanak yang lagu kita judul Kuntilanak itu. I see. Kan- Kapan kira-kira? Belum tahu kapan ya? Belum tahu. Oke. Misal dari Kuntilanak Nah itu bikin Iya. acara yang gue bilang tadi itu buat Kuntilanak itu. yang lagu kayak Asik banget. lagu Lingsir Wengi itu kan orang-orang taunya itu manggil iblis apa segala macam, padahal kan itu lagu Surat Cinta ya, mungkin itu Juicy Lucy tapi ratusan tahun lalu gitu loh. Mungkin aja. Siapa tahu, jadi ya kayak ya bener kan lagu untuk seseorang gitu loh. Culture zaman dulu, walaupun nggak pakai Slayer ya di sini zaman dulu. Tapi benar, Juicy Lucy Pak Misra nggak tahu Juicy Lucy Pak Misra belum. Lu harus Nggak tahu jelasin. Juicy gua. Lucy ya, Pesem deh. Passion lah Pak Siap. Dia begitu nanya itu apa sih langsung Pak Oper main gitu. Ini. Nah, Iya, jadi yang dibuat contoh tadi itu memang Lingsir Wengi itu lagu cinta zaman dulu. Mungkin kalau sekarang Ceylon Seven gitu lah. Nah, tapi karena udah sangat kuno, sekarang dianggap buat manggil kuntilanak gitu. Belum paham. Ada lagu judulnya Lingsir Wengi itu memang dipercaya buat manggil kuntilanak gitu. Sama kayak lagu Genjer-Genjer itu lagunya PKI gitu. Padahal lagunya Syahroni ya, bukan? itu dipercaya untuk manggil kuntilanak padahal tadinya itu sebenarnya lagu cinta. Lagu cinta. Jigustik gitulah. Tapi ratusan tahun lalu. Dan berhasil nggak untuk manggil kuntilanak pakai lagu itu? Ya katanya, konon katanya ya. Belum coba. Pinjol yang datang. Horor dong. Iya horor. Tapi oke. Nah, jadi sekali lagi tadi lu bilang cross culture, but ya maksudnya di mata gua ada beberapa hal elemen di dalam yang kita lagi bahas tentang psychobilly ini memang udah ada di budaya kita gitu maksud gua. Ya. Jadi artinya gini, yang jadi misalnya contohnya metal pertama kali masuk Indonesia yang nggak pernah ada. Iya. Benang merahnya apa? Nggak ada, men. Nggak ada. Nggak ada. Waktu itu pertama dalam tanda kutip diciptakan, anggap aja lah awalnya sedikit-sedikit mulai mengarah ke nanti jadinya metal tuh Led Zeppelin misalnya ya kan. Kemudian Black Sabbath, ya kan. Karena nonton film horor di seberang jalan studionya, men. Boris Karloff filmnya. Nah judul filmnya Black Sabbath. Terus dia nyoba Triton tuh berdasarkan dari soundtracknya yang jadi padahal tadinya Black Sabbath itu judulnya Polka Blues Band. Polka Blues Band. And pengen bikin band blues. Terpengaruh dengan film horor yang main seberang jalan. Dia nyoba pakai Triton yang bunyinya agak rada miring, dianggap tangan ada iblis. Jadilah Black Sabbath yang dianggap sebagai Godfather heavy metal ya. Yang orang belum tahu itu apaan, tidak ada relevansi secara budaya, mau itu pop culture atau subculture, tapi bisa diterima banyak orang ternyata. Ya. Nah, sementara kalau kita bicara psychobilly, tantangannya sangat besar, gua paham. Di satu sisi yang lain sudah ada benang merahnya gitu loh. Sudah ada. Yang kalian cerita, ya gue nggak besar di Indonesia, gue masih nggak gitu nangkep sih. Tapi kalau kita bicara yang gue tahu tentang budaya kita, itu semuanya udah ada. Belum lagi cosplay itu kan ternyata besar di Indonesia. Ngerti mas lu? Kok bisa jadi besar di Indonesia? Jadi sebenarnya mungkin udah ada minat itu, entah kenapa kita nggak tahu kan. Dan hal-hal kayak gitu ngebantu loh. Jadi misalnya untuk bisa nyebrang entah ke siapa yang kita nggak tahu, apa sih yang bisa menjembataninya itu? Kalian udah punya. Satu hal yang jangan lupa adalah it doesn't matter what your gender is, what language you speak, what race you are, where the you came from, and all the that you say. Kalau lagu lu catchy, it will sell. That's it. Udah itu aja. Ya kan? So anyways. Time is up. Ini acara yang diorganize oleh Wangsa Timur.
I wanna say thank you so much again ke Emi Tobing and juga Adita. And di acara ini Monokrom ini volume ke-21 ceritanya. And ada 4 band yang asik dan keren-keren yang akan tampil sebelum Prison of Blues akan main untuk menutup acara. And untuk saat ini, for this moment, semoga kita bisa podcast babak 2 setelah kalian pulang dari Europe. Kita Setuju. Terima kasih. Yes. Thank you so much, Prison Blues. Thank you. Thank you. Thank you. Babak 2, kalian jangan terlalu sopan kayak gini bisa kan? Siap. Alright. Peace out, guys.